Masih ada lagi Pak, kalau saya boleh tambahkan. Inovasi yang relevan untuk Indonesia adalah dalam hal biodiversity. Kira-kira apa tuh? Microsoft Research Center itu mengalokasikan biaya sekitar 9,5 billion US dollar every year untuk melakukan research and development. Ada satu teknologi Microsoft yang disebut Microsoft Pivot. Itu bisa dipergunakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini juga kami kerjasamakan dengan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi. Itu mereka ya di Sulawesi Tenggara. Mereka memiliki kekayaan biodiversity bawah laut yang luar biasa, sekitar 750 spesies. Seluruh dunia ada 850. 750-nya ada di Wakatobi. Nah, itu sangat luar biasa. Indonesia adalah the second richest country dari sisi biodiversity. Nomor 1 siapa? Nomor 1 Brazil. Brazil. Lupa tahu Amazon dan lain-lain ya. Tapi biodiversity itu tentu perlu dilestarikan, satu itu. Yang kedua, harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, contohnya masyarakat di Wakatobi atau masyarakat Indonesia in general. Papua juga luar biasa biodiversity-nya. Tetapi dengan pivot ini tidak hanya PhD yang dapat melakukan research mengenai biodiversity, karena dengan Microsoft Pivot ini, anak kecil pun bisa menggunakan aplikasi ini dengan touchscreen di komputer, melihat gambarnya, melihat literaturnya, melihat referensi mengenai suatu ikan tertentu atau tumbuh-tumbuhan tertentu, lalu melakukan analisa dan penelitian lebih jauh. Kedepannya, kalau penelitian ini terus dikembangkan, tentunya akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Misalnya dari keanekaragaman hayati tersebut dapat dibuat makanan, dapat dibuat obat-obatan yang mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat setempat ataupun untuk Indonesia untuk diekspor lebih ke negara lain. Kira-kira gitu Pak Ali. Bukan main tuh ya, Mas. Yang terakhir, yang pilar nomor 3, membuka peluang lapangan kerja ya. Mungkin bisa dijelaskan di situ, apa di situ? Satu yang saya bisa kemukakan di sini mengenai program Community Technology Center, Pak. Community Technology Center. Ya. Kami memiliki sekitar 120 Community Technology Center di 20 provinsi. Ini tempat ini, Community Technology Center ini, tadinya diperuntukkan untuk memberikan pelatihan kepada para petani ya? Dan juga para TKI. Sebelum mereka berangkat ke luar negeri, kita equip dulu mereka dengan pengetahuan IT, basic IT. Tapi dampaknya ternyata sangat positif Pak kepada masyarakat. Dalam hal apa? Contohnya misalnya yang TKI, kami hanya memberikan pelatihan IT, tapi ternyata dengan melalui pelatihan IT tersebut, TKI sekarang tidak perlu, kalau pulang ke Indonesia tidak perlu membawa uang cash lagi. Mereka sudah bisa melakukan internet banking, transfer gajinya untuk ke keluarganya di Jawa misalnya. Para TKI bisa pergi ke warnet-warnet di Hong Kong atau di Timur Tengah, bisa bertelekonferensi dengan keluarganya di Indonesia. Nah, itu sangat menekan biaya komunikasi atau biaya telepon. Biasanya para TKI itu menghabiskan biaya 50% dari gajinya untuk biaya telepon, Pak. Pulsa telepon. Tapi dengan mereka pergi ke internet, mungkin 3.000-4.000 sejam, mereka bisa dengan puas berkomunikasi dengan keluarganya dan bisa face to face. Itu sangat berarti untuk masyarakat di pedesaan. Saya bisa melihat wajah anak saya di screen komputer di daerah terpencil di Cilacap misalnya, iya kan? Sementara anaknya tersebut sedang bekerja sebagai TKI di Hong Kong dengan biaya yang sangat efisien, ya kan? Lalu para petani, kami
bekerja sama dengan institusi yang mengetahui atau berpengalaman dalam hal pertanian. Microsoft hanya software company, kami tidak bisa mengajari petani cara bercangkul, ya kan? Tapi dengan partnership dengan institusi pendidikan yang berpengalaman di dalam bidang pertanian, para petani bisa mencari informasi mengenai pertanian melalui internet. Itu juga memberikan dampak positif kepada para petani untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Pagi hari mereka bertani sampai siang sampai sore, malam hari mereka membuka bisnis percetakan. Ya kan, di pedesaan ada undangan kawinan, Pak, undangan sunatan, ya kan, undangan pemilihan kepala desa, itu memerlukan printing business, memerlukan printing services. Itu menambah income mereka hari per harinya. Dan sangat menarik dalam cara mereka mengembangkan bisnisnya. Luar biasa. Mereka membeli komputer itu nyicil, Pak. Dari mulai membeli CPU-nya dulu, lalu bulan depan keyboard ya, baru bulan berikutnya beli screen-nya, baru beli printernya. Sekarang ada petani di Jawa Timur yang sudah mempunyai printernya 2, komputernya 2, karena orderannya makin banyak, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih, Pak Derajat. Ini sementara kita ada commercial break dan akan kembali setelah beberapa menit. Terima kasih. Terima kasih.